Halo dongers, apa kabarnya nih? Semoga kalian senantiasa sehat dan dipenuhi dengan kuota ya, supaya bisa nonton alur cerita film di channel Kamar Dongeng. Baiklah, Mindong bakal lanjutin cerita dari drama Korea Pyramid Game. Di episode sebelumnya, kita semua tahu kalau Suji tidak lagi berada pada tingkat F. Nah, di episode kali ini kita akan mengetahui siapa sih yang akan menggantikan posisi Suji ini. Mari kita simak ceritanya. 다섯 표? 그럼 뭔지 아니? 나한테 표를 돌렸어. 누구? Dari pemilu ke-14 yang telah dilangsungkan, akhirnya terpilihlah siswi tingkat F, yaitu Jeya. Suji pun mulai mencari tahu nih siapa saja orang-orang yang telah memilihnya pada game ke-14 ini. Hal itu ia lakukan agar dirinya dapat menjaga hubungan dengan orang-orang tersebut sehingga nantinya tingkatannya dalam piramid akan selalu aman. Dan dari 5 suara miliknya sudah pasti 1 suara tersumbang dari Jaen. Oke guys, kan kita semua udah tahu nih ya kalau Ibu Harin ini merupakan pemimpin dari SMA Baekhyun. Nah, ternyata neneknya itu adalah pemilik Baekhyun Group yang mana itu menaungi dari SMA Baekhyun. Jadi nenek tua ini atau nenek si Harin ini punya anak yaitu bapaknya si Harin. Nah, lalu ibunya Harin ini merupakan menantu si nenek. Jadi ya di atas Ibu Harin masih ada neneknya yang lebih berkuasa. Lalu suatu saat mereka ini mengadakan bakti sosial di mana mereka mengundang anak panti asuhan ke sekolahnya. Tapi siswi sekolah yang berpartisipasi hanya si Harin. Nah, ini tuh semacam acara keluarga yang mengatasnamakan sekolah gitu ya guys. Nah, sebelumnya waktu Harin ini masih berada di luar ruangan, entah mengapa tiba-tiba dia melukai tangan seorang bocil. Di sini sebenarnya telah nampak kalau Harin ini memang punya jiwa yang suka menyakiti orang lain. Karena kali ini bocil yang gak tahu apapun jadi korbannya. Dan akhirnya si Harin ini ketemu lagi lah sama si bocil yang tadi. Nah, mereka ini berdua saling tatap. Tiba-tiba saja si nenek nyeletuk bilang kalau si bocil itu ternyata mirip Harin waktu doi masih bocil ingusan juga. Bapak Harin yang merasa kalau si nenek ini lebay langsung keluar ruangan. Sementara itu ibunya yang takut Harin ini tantrum langsung mencairkan suasana hati Harin. Di sini juga diperlihatkan kalau nenek tua ini tuh sayang banget sama si Harin. Sampai-sampai beliau ini menyuruh Harin untuk bersikap seolah SMA Baekhyun ini punya Harin. Bahkan si ibu yang merupakan pemimpin dari sekolah itu sendiri dituntut untuk harus siap menuruti semua kemauan si Harin. Sebenarnya nenek Harin itu menganggap kalau bapaknya Harin itu nggak becus jadi pemimpin perusahaan karena terlihat menye-menye. Karena itulah si nenek mendidik Harin ini sedini mungkin supaya bisa jadi pewaris tahtanya kelak. Ya jelas caranya dengan membentuk karakter kepemimpinan Karin mulai dari di sekolah. Shin lalu beralih ke kamar Suji. Saat itu ia sedang asik bermain tablet miliknya. Lalu seketika ia terngiang akan ucapan ayahnya. Nah, jadi tadi pagi tuh sebelum Suji berangkat sekolah, ia sempat sarapan dengan ayahnya. Lalu si ayah ini seakan punya feeling kalau Suji ini sedang dalam masalah. Kemudian ayah Suji memberi nasihat kepada Suji agar Suji tetap kuat untuk bertahan dan tidak menyerah dalam sebuah masalah. Sejak mendengar ucapan si ayah inilah Suji lalu bertekad untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kita flashback sebentar ya guys. Jadi tadi pagi setelah Suji sarapan dengan ayahnya, ia lalu berangkat ke sekolah dan waktu jam istirahat, dia ini sempat bincang hangat sama si Yerim di toilet. 니들한테 투표했거든. 날 뽑았다고 네가? 그럼 나보다 아래 등급 애들 중에 누가 널 뽑았을 거야? 바라는 거라? 글쎄? Di situ mulai terungkaplah kalau ternyata yang memberikan suara kepada Suji saat pemilu adalah Yerim. Nah, Yerim ini juga menyumbang suara untuk Jaen. Jadi Jaen mendapatkan 2 suara, satu dari Suji dan satunya dari Yerim. Lalu besok harinya kelas mereka ini ternyata sudah masuk ujian semester. Nah, kemudian Pak Wali yang mengajar mapel kesenian memberi hak kepada seluruh siswa kelas 25 untuk memberi nilai tugas seni rupa temannya. Jadi nilai tugas mereka itu bukan dinilai oleh guru, melainkan dinilai sama temannya mereka sendiri. Nah, di dalam film ini tidak ditunjukkan tuh guys bagaimana sih bentuk tugas mereka. Jadi langsung pengambilan nilai begitu. Nah, sementara si doa ketua kelas yang diberi tanggung jawab untuk menghandle perintah dari Pak Wali ini.
Dan semua siswi ini bingung dong kenapa harus mereka yang menilai tugas ujian temannya. Nah, terbongkarlah kalau ternyata Pak Wali ini melakukan hal tersebut atas perintah kepala sekolah, di mana Bu Kepsek ini ternyata adalah bibi dari Pak Wali. Nah, Bu Kepsek dapat perintah dari mana? Ternyata perintahnya dari si Harin. Jadi sebenarnya Harin ini sudah merencanakan semuanya. Dia sudah menyerahkan rincian daftar nilai siswa karangannya kepada Bu Kepsek untuk kemudian diserahkan ke Pak Wali. Lalu yang mereka lakukan di lapangan basket sekarang ini hanyalah kesenangan Harin saja. Padahal perintah Pak Wali juga memberi nilai teman. Namun yang terjadi justru semua siswi ini memberi nilai untuk diri mereka sendiri. Mereka ini mengerti kalau misalnya penilaian ini sebenarnya penerapan dari piramid game. Jadi ya nilai tugas siswi ini sesuai dengan tingkatan mereka di dalam piramid game. Setelah itu, Suji ini melanjutkan rencananya untuk mencari tahu 3 orang lagi yang memilih dirinya saat pemilu kemarin. Ia mengide agar dilakukan pemilu ulang tapi dengan sistem tultang atau tulis tangan. Kan biasanya pemilihannya itu menggunakan aplikasi buatan mereka sendiri ya, dimana kelas ini tuh sudah modern banget. Nah, si Suji ini beralibi nih kalau misalnya aplikasi yang mereka gunakan itu bisa saja error, jadi harus dilakukan pemilu sistem manual tanpa teknologi. Selain itu juga, pada sistem yang dibuat Suji ini, si pemilih ini dirahasiakan namanya atau anonim. Nah, sehingga tidak akan ketahuan nih siapa yang milih si A, si B, si C, atau si D. Nah, tujuan si Suji ini adalah dia ini mau mencocokkan tulisan temannya yang memilih namanya. Kemudian dia akan mencocokkan tulisan di kertas kecil itu dengan tulisan teman-temannya yang ada di buku mereka. Ternyata usulan Suji ini diterima oleh seluruh siswi di kelasnya. Dan Suji pun mendapat salinan kertas hasil pemilu sesuai yang diharapkannya. Teman-teman ini sedikit bete karena hasilnya ternyata sama saja dengan yang di aplikasi. Jadi mereka ngerasa ini kayak buang-buang waktu gitu. Lalu scene berpindah ke minimarket. Terlihat Jaya yang kondisinya sedang nangis bombay dan ada pula Suji serta Jaan yang menemaninya. Di sini Jaya cerita kalau pada awal mulai game ini diadakan di kelas mereka, hak istimewa yang didapat pada tingkat atas itu masih bersifat seru dan tidak berbahaya. Contohnya mereka tidak perlu melaksanakan piket dan makan siang lebih awal itu bagi siswi yang berada pada tingkat atas. Nah, akan tetapi seiring dengan waktu, hak istimewa bagi siswi pada tingkat atas pun berubah dan hukuman mereka pun menjadi berbahaya pada siswi yang mendapat tingkatan terendah. Nah, inilah yang disebut dengan Suji kalau keburukan seseorang itu akan menular. Di sisi lain, rupanya Jaan, Suji, dan Jaya ini sudah sepakat untuk kerjasama dalam pemilu selanjutnya. Kemudian setelah Suji ini mencocokkan tulisan teman-temannya, akhirnya dia mengetahui 3 orang yang memilihnya. 3 orang tersebut adalah Harin, Doa, dan teman sebangkunya Yerim. Lalu Suji ini mengajak Doa untuk bekerja sama agar di pemilu selanjutnya tidak ada siswi yang berada pada tingkat F. Dalam artian tingkat F ini kosong. Seperti biasa, meski sudah disogok dengan sekotak susu mini, si Doa tetap gak tertarik dengan tawaran Suji. Akan tetapi, alih-alih tak ingin berkontribusi dalam rencana Suji, Doa malah memberikan clue lagi nih pada Suji, bahwa ternyata ada siswi pada tingkat rendah yang ternyata punya koneksi sama siswi tingkat tertinggi. Jadi ini menjadi teka-teki lagi nih untuk si Suji. Nambah PR-nya, belum juga berhasil deketin Doa, dia malah harus nyari tahu lagi siapa orang yang dekat sama tingkat A. Lalu Suji ini melakukan rapat dengan 2 partnernya, yaitu Jaan dan Jaya. Mereka berniat untuk menghapus game yang selama ini sudah menyengsarakan sebagian siswi. Sebagai langkah awal, mereka perlu pendekatan dengan siswi tingkat D agar posisi mereka berada pada tingkat C. Dengan begitu, struktur piramid akan berubah bentuk. Akibat jumlah siswi pada tingkat C lebih banyak dibandingkan siswi pada tingkat D. Saat Suji dan Jaan berupaya mendekati siswi di tingkat D, tiba-tiba ada seorang siswi menjebak Jaan. Hingga akhirnya terjadilah pertemuan antara Jaan, Harin, dan Suji. Rupanya si Harin ini sudah tahu rencana Suji dan Jaan untuk merusak konsep piramid game. Namun Suji selalu mengelak atas tuduhan si Harin. Sementara itu, Harin tetap mendesak Suji agar tidak meneruskan rencananya. 친해질 수 있을 것 같은데
갑자기? 너 땡큐? 난 뒷자리가 딱 좋아서. 네가 생각하는 그대로일까? 네가 틀렸어, 수지. Jadi sebelumnya si Jaya ini sempat diinterogasi sama Seunggi, mantan bestinya. Padahal di permainan sebelumnya Seunggi ini berkhianat dari Jaya. Tapi Jaya masih aja percaya sama Seunggi. Dan karena pada saat itu kondisinya sedang panik setelah dirundung Algojo dan ia pun terhasut oleh Seunggi. Sehingga ia pun menceritakan rencana dirinya beserta Suji dan Jaan untuk melenyapkan piramid game. Lalu Seunggi ini menyampaikan informasi yang ia dapatkan kepada Harin. Scene lalu berpindah ke base camp mereka yaitu rooftop sekolah. Dan sejauh ini Suji sama Jaan ini belum tahu kalau ternyata si Jaya inilah yang merusak rencana mereka. Jaya pun baru sadar kalau ternyata dia dikhianati lagi sama mantan bestinya yaitu Seunggi. Tapi dia enggan mengakui kalau dirinya lah yang membocorkan rencana itu. Ia justru menyalahkan Suji dan menganggap Suji sok pintar dalam urusan menyusun rencana. Saat kembali ke ruang kelas, Suji ini bertanya kepada Jaan terkait hubungan antara dirinya dengan Harin di masa lalu. Nah lalu si Jaan ini bercerita lah tentang masa kecilnya dulu kalau dia itu punya sahabat. Nah tetapi belum dijelaskan siapa nama sahabatnya. Ada kemungkinan sahabat kecil Jaan ini adalah Harin. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Suji di awal tadi karena Jaan menjawab tentang masa kecilnya bersama sahabatnya. Keesokan harinya setelah jam istirahat pertama, Suji ini kan ingin kembali ke ruang kelas bersama Jaan. Tapi di perjalanan mereka ini bertemu dengan Jaya yang terlihat baru saja menangis. Dan Jaya datang bersama ibu guru yang juga mengajar di kelas mereka. Bu gurunya ini sempat menawarkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas Suji. Namun Suji yang sudah hilang kepercayaan terhadap guru sebab pernah ditipu oleh Pak Wali langsung menolak mentah-mentah tawaran dari ibu gurunya. Kemudian pada saat jam istirahat kedua mereka ini berkumpul di base camp. Suji langsung memberi peringatan kepada Jaya agar tidak lagi bercerita kepada siapapun tentang misi mereka, terutama kepada guru di sekolah. Lalu terjadilah perdebatan yang hebat antara Suji dan Jaya hingga akhirnya Jaya memutuskan untuk pergi meninggalkan base camp. 내 감정 쓰레기통이야? 얘 목표가 같을 뿐이야. 그래도 난 의심 안 해. 아무리 너라도 그 정도 날 거라고 생각했으니까. 소심하고 니들 진짜 친구라고 생각했어. 친구니까 친구라서 상처받는 거란 말이야. Satu persatu rencana Suji pun berjalan. Suji berhasil membuat kesepakatan dengan siswi bernama Ra Haejun untuk memberikan suara kepada Suji dan Jaan di permainan berikutnya. Hari ini semua siswi pulang di waktu menjelang malam. Saat Jaan dan Suji ini berjalan meninggalkan sekolahnya, secara tidak sengaja mereka melihat abang kasir di minimarket langganan mereka sedang berjalan menuju pintu masuk sekolah. Jaan memberitahu kepada Suji kalau ternyata dirinya mengenal abang kasir itu sebelum bertemu di minimarket. Karena Suji sangat pemberani, ia pun memutuskan untuk membuntuti si abang kasir. Sementara itu, Jaan menunggu di bawah gedung sekolah sembari melakukan video call dengan Suji untuk berjaga jika ada sesuatu yang terjadi Suji, maka ia dengan mudah meminta pertolongan kepada orang sekitar. Dan benar saja yang diucapkan oleh Jaan sebelumnya bahwa ia ini telah mengenal si abang kasir. Ternyata orang itu adalah abang dari Worim, yaitu siswi yang mendapat hukuman video bukaan tempo lalu. Kemudian abang kasir ini menjatuhkan Suji ke lantai. Dan Jaan yang langsung menyusul ke gedung sekolah karena merasa panik saat video callnya ini dengan Suji mati. Ternyata masih ada orang lain di gedung sekolah selain Suji dan abangnya Worim. Abang Worim ini bukan mau macam-macam sama Suji, tetapi ia hanya ingin bersembunyi agar dirinya dan Suji tidak diketahui oleh orang lain. Usut punya usut, ternyata abang Worim ini seorang hacker terkenal di Korea. Ia pun sedikit tahu tentang piramid game dari hasil menyadap HP adiknya. Dan ia pun ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang game ini untuk membongkar permasalahan adiknya. Lalu Suji memutuskan untuk mengikut sertakan abang Worim pada misi mereka. 그리고 원래 편먹기는 처지가 비등비등한 사람끼리 하는 거야. 안 돼. 잘 모르잖아. 당장 송재영 조율인 정보도 없고. Di sisi lain, Jaan yang merasa tak enak karena hanya Suji seorang diri yang bekerja memburu target,
ia lalu mulai memberanikan diri mendekati target lain, yakni Sung Jae-hyung. Dengan menggunakan caranya yang epik, Ja-eun pun berhasil mendapatkan perhatian dari Jae-hyung. 너 왜 자꾸 온 거야? 존나 편해. 미안. 늦잠 자서. 또 Di tempat lain, terlihat Suji sedang bersama Jae-ya. Mereka saling meminta maaf atas perdebatan yang telah terjadi di antara mereka sebelumnya. Karena Suji gagal mendekati Cho Yu-rim, Jae-ya pun dengan penuh kesadaran menunjuk Seung-yi sebagai target yang harus mereka dekati selanjutnya. Meski ia harus melawan rasa kesal atas pengkhianatan Seung-yi padanya. Saat hari libur sekolah, di mana Harin tidak bisa memainkan teman-temannya, ia lalu bermain catur seorang diri dan membayangkan seolah-olah buah catur tersebut adalah semua orang yang bermain dalam piramid game. Ia terlihat seperti orang yang telah kehilangan akal sehat. Dan selang beberapa waktu, orang tuanya lalu keluar dari rumah. Tiba-tiba Harin ini bersenandung sehingga menghentikan langkah orang tuanya. Ayahnya yang terlihat sudah muak atas perilaku anaknya ini langsung pergi mempercepat langkahnya. Sementara itu, di tempat lain terlihat Suji yang sedang meminta bantuan Abang Worim untuk mulai menggali informasi semua tentang temannya. Dan dimulai dengan Harin. Keesokan harinya, tepat di mana ada agenda orang tua siswi dari kelas 25 untuk hadir melihat kegiatan anak-anaknya di kelas. Dan hampir seluruh orang tua siswi ini hadir, kecuali orang tua dari circle-nya Suji. Saat jam istirahat, seperti biasanya mereka berkumpul di base camp. Kali ini Ja-eun membawa hasil buruannya, yakni Jae-hyung. Dan saat ini circle Suji bertambah menjadi 4 orang. Kemudian kita kembali ke ruang kelas guys. Saat semua siswi sedang beristirahat di luar kelas, orang tua mereka justru berada di ruang kelas sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba saja ayah Suji datang. Padahal Suji sama sekali tidak memberitahu kepada ayahnya tentang undangan orang tua untuk hadir ke sekolah. Udah sengaja Suji ini nggak ngasih tahu ayahnya supaya ayahnya nggak tahu kalau dia ada permasalahan di sekolah. Ternyata di hari sebelumnya ayahnya ini ternyata dapat telepon langsung dari Capsek untuk hadir dalam kegiatan ini. 교장 선생님이요. Di tempat lain, Suji sedang mencoba mendekati targetnya yang baru, yakni Yerim. Meski Suji ini sudah tahu di game selanjutnya Yerim akan memilih dirinya lagi, namun kali ini tujuan Suji adalah mengajak Yerim dalam misinya untuk menempatkan posisi Yerim setara dengan Harin. Karena selama ini Yerimlah satu-satunya orang yang bertentangan dengan Harin. Akan tetapi posisinya hanya sebatas tingkat B sehingga ia hanya bisa menuruti perintah dari Harin. Karena memiliki tujuan dan visi misi yang sama dengan Suji, Yerim pun menerima ajakan dari Suji. Dan kita kembali lagi ke ruang kelas. Jadi si ibu guru cantik ini mengatakan kepada ayah Suji bahwa ada kekerasan di kelas 25 ini. Ucapan bu guru itu langsung membuat geram Bu Capsek dan Pak Wali. Sementara di sana juga terdapat Ibu Harin dan orang tua siswi lainnya, yang mana mereka semua sangat kaget saat mendengar ucapan dari ibu guru tersebut. 외람되지만 아버님은